pagi para pemirsa, sahabat Daily Wisdom. Tentu kabar saudara selalu dalam keadaan baik, dan biarlah kita mengucapkan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara sudah bersyukur atas hal tersebut? Dan berbicara tentang bersyukur, saya jadi teringat dengan sebuah cerita apel yang ke-10. Dan di tangan saya ada apel nih. Dan anggap saja ini apel yang ke-10. Saudara ingin tahu cerita tentang apel yang ke-10? Demikian, saudara. Suatu ketika ada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Tuhan memberikan kepadanya 10 buah apel. Pada awalnya Tuhan memberikan kepadanya 3 apel agar dimakan. Ya, ini 3 apel, saudara. Dan kemudian Tuhan memberikan 3 apel lagi kepadanya agar bisa ditukarkan dengan payung untuk melindungi tubuh orang itu dari matahari dan dari hujan. Tuhan masih memberikan 3 apel lagi agar orang miskin itu bisa membeli pakaian. Dan terakhir, Tuhan memberikan 1 apel agar orang itu bisa memberikan sesuatu pada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih. Kemudian orang miskin ini memakan 3 apel, ya. Dan kemudian 6 apel ditukarkan dengan payung dan pakaian. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bukankah tinggal 1 apel yang ada di tangannya? Ya, 1 apel yang tersisa. Dan dia mencoba untuk mengamat-ngamati yang 1 apel ini, saudara. Apa yang terjadi di dalam pemikirannya? Dia melihat bahwa 1 apel ini adalah apel yang besar dan lezat daripada apel-apel yang lain yang sudah dimakan dan juga sudah ditukarkan. Kemudian dia mulai berpikir dan sejenak dia berkata, Tuhan memberikan semua apel dan ia ingin mengembalikan 1 apel sebagai ungkapan terima kasih. Tetapi Tuhan sudah punya segalanya kok. Dan apel yang terakhir ini kelihatannya begitu spesial, saudara. Demikian kemudian orang ini memakan apel yang ke-10. Dan apa yang terjadi? Setelah apel yang ke-10 itu habis, dia mengembalikan kepada Tuhan apa? Biji apel itu kepada Tuhan. Nah, saudara, kadang kita menganggap bahwa bersyukur itu menjadi hal yang bukan utama. Karena mungkin kita menganggap bahwa apa yang kita dapatkan adalah hal yang biasa. Atau seperti orang miskin yang dalam perumpamaan tadi yang menganggap bahwa kan Tuhan sudah punya segalanya. Jadi ya dia tidak membutuhkan segalanya dan ya nggak ada yang berpengaruh baginya. Sebetulnya bukannya dia membutuhkan apa yang ada dari kita. Sebetulnya bukan juga nggak ada pengaruhnya, ada atau tidak. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah sampai sejauh mana respon kita terhadap apa yang Tuhan limpahkan kepada kita. Saudara, saya jadi teringat dengan 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Ternyata hanya ada 1 yang datang dan mengucapkan syukur. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 15, saudara, dikatakan bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Dan orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus pada orang ini. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara yang terkasih, setiap tindakan dan ungkapan yang kita perbuat adalah cerminan dari iman yang ada di dalam diri kita. Dan tentunya juga dengan rasa syukur yang kita ungkapkan. Biarlah hidup kita dari hari ke hari juga nyata dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Setidaknya mulai pagi hari ini, ketika kita menjalani hidup dari pagi sampai nanti pada kesudahannya, pada malam hari. Dan biarlah hidup kita selalu diwarnai dengan ungkapan syukur, karena itulah cerminan dari iman kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.